Desa yang menjadi tempat penyusuran jejak Islam saya kali ini terletak di Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat. Desa ini adalah Desa Bakit. Mayoritas masyarakat desa ini menggantungkan hidupnya dari hasil alamnya. Beberapa menjadi nelayan, berkebun, hingga menambang timah. Masyarakat Desa Bakit juga terkenal dengan keramahannya. Hal ini tergambar dari apa yang saya lakukan sekarang, berbaur dengan penuh kehangatan. Mayoritas masyarakat Desa Bakit pemeluk agama Islam yang taat. Simbol-simbol keagamaan bernuansa Islami juga tergambar dari keberadaan masjid dan kegiatan keagamaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, Bakit merupakan salah satu nama desa di Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini terdapat makam keramat yang hingga kini eksistensinya masih terjaga. Kabarnya setiap tahunnya banyak masyarakat Pulau Bangka Belitung hingga luar Pulau Bangka Belitung yang berkunjung ke makam keramat ini untuk berziarah. Nah, seperti apa sejarahnya dari makam keramat ini dan bagaimana keterkaitannya dengan penyebaran agama Islam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Ikuti terus perjalanan saya dalam Jejak Islam episode Keramat Bakit. Desa Bakit juga menjadi tempat banyak masyarakat Bangka Belitung berwisata religi. Hal ini ditandai dengan keberadaan jejak ulama penyebar agama Islam yang begitu dihormati di sini, yaitu Kiai Haji Hatamar Rashid. Makam beliau juga menjadi tempat banyak masyarakat desa maupun luar Desa Bakit untuk berziarah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke Pak. Nah jadi ini memang merupakan makam dari Kiai Haji Hatamar Rashid ini Pak, makam keramat ini Pak. Ya. Oh jadi memang di sini merupakan tempat banyak wisatawan yang berziarah ke sini ya Pak ya. Betul. Bukan hanya dari Pulau Bangka maupun luar Pulau Bangka ya Pak ya. Nah pemirsa Jejak Islam, saat ini saya sudah dengan Kepala Dusun Desa Bakit yang memang merupakan juru kunci di sini yang akan menjelaskan seputar makam keramat dari Kiai Haji Hatamar Rashid. Dan makam Kiai Haji Hatamar Rashid ini merupakan berkaitan dengan jejak Islam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Mari Pak, langsung aja Pak. Ya, Pak. Pak Amrullah adalah Kadus Bakit Pecinan. Selain bertanggung jawab menjadi pemandu di makam keramat Bakit, beliau merupakan generasi ketiga dari keluarga ulama penyebar agama Islam di tanah Bakit, yaitu Kiai Haji Hatamar Rashid. Nih Pak, sejak kapan sih Pak Desa Bakit ini terkenal dengan wisata religinya Pak? Semenjak Bangka Barat ditetapkan jadi kabupaten. Jadi semenjak Bangka Barat ditetapkan jadi kabupaten dan desa ini dikukuhkan menjadi desa wisata religi ya Pak ya? Iya, betul. Nah, apa saja nih Pak, atau apa saja situs-situs sejarah religi yang terdapat di Desa Bakit ini Pak? Pertama masjid, karena tempatnya Kiai Haji Hatamar Rashid sholat dan dialog agama. Kedua makam itu sendiri dan kitab-kitab langkah yang merupakan pegangan Kiai Haji Hatamar Rashid beserta ada sila-silanya. Oh, ada sila-silanya. Nah Pak, apa saja sih Pak yang dilakukan wisatawan itu untuk berwisata religi di Desa Bakit ini Pak? Nah, pertama-tama dia masuk ke Bakit ya mengunjungi makam karomah ini. Nah, makam karomah sebetulnya. Ya, bukan keramat. Keramat itu kan bahasa kita, karomah sebetulnya. Pertama mereka langsung mengunjungi makam keramat ini ya Pak. Mari Pak, langsung aja Pak kita Pak. Di komplek pemakaman inilah makam Kiai Haji Hatamar Rashid berada. Kali ini saya, Pak Amrullah, dan Haji Sofwan mencoba mengenal profil Kiai Haji Hatamar Rashid melalui silsilah keluarganya yang sudah ada di sini. Di sini kami diterangkan tentang manakib dan Kiai Haji Hatamar Rashid bin Haji Usman
lahir pada tahun 1843, 1303 Hijriah di daerah Banjar. Orang tuanya bernama Kiai Haji Usman yang merupakan salah seorang penyebar agama Islam berasal dari daerah Banjar, jadi Kalimantan Selatan. Kiai Haji termasuk semenjak kecil sampai remaja tekun mempelajari ilmu agama dengan orang tuanya dan para syekh yang ada di daerah Banjar, dan juga memperdalam ilmu agamanya dengan Syekh Kiai Abdul Rahman Siddiq yang masih saudara sepupu dari Kiai Abdul Rahman Siddiq ini. Ada nasab kekeluargaan dengan Abdul Siddiq. Keluarga belasa beliau berdakwah agama Islam di kota Palembang dan daerah sekitarnya. Beliau bertemu jodohnya dengan menikah dengan Hajah Latifah binti Muhammad Akib di kota Palembang. Dikaruniai 4 orang anak. Anak ke-1 beri nama Abdul Somad. Anak yang kedua Usman, kebetulan orang tua kamu. Ya. Anak yang ketiga Haji Ahmad Nanang, dan anak yang keempat Mutarakib. Dalam hal ini dapat kita sajikan mengelilingi makam kedua orang tuanya. Jadi 4 penjuru mengelilingi makam dari orang tuanya. Anak-anaknya mengiringi kepergian jauh. Jadi dalam hal ini sebagai pendamping. Di komplek pemakaman inilah tempat Kiai Haji Hatam Rashid disemayamkan. Makam yang pada awalnya adalah pemakaman keluarga yang kemudian berubah menjadi tempat pemakaman umum ini tidak pernah sepi dari aktivitas ziarah. Kemuliaan figur dari Kiai Haji Hatam Rashid membuat masyarakat berdatangan dari berbagai tempat. Aktivitas ziarah ini bahkan lebih ramai dari peringatan haul atau peringatan wafatnya Kiai Haji Hatam Rashid setiap tahunnya, yaitu bertepatan pada tanggal 10 Muharram di bulan Hijriah. Kali ini saya tidak hanya mengenal beberapa makam anak dan cucu dari Kiai Haji Hatam Rashid, yang merupakan generasi pertama dan kedua yang juga memiliki peran penting sebagai tokoh agama yang dihormati. Bakit menjadi kampung yang dipilih Kiai Haji Hatam Rashid dalam menyebarkan agama Islam setelah beberapa kecamatan lainnya di Pulau Bangka seperti Belinyu, Kecamatan Jebus, Muntok, Kelapa, bahkan hingga Pangkal Pinang. Proses dakwah yang mencangkup wilayah yang luas inilah yang membuat banyak murid dan jamaah secara turun-temurun mengenang sosok beliau. Ini juga yang menjadi alasan banyak warga berziarah ke makam Hatam Rashid. Yang pertama kita melakukan napak tilas lah sebagai salah satu bentuk terima kasih kita sebagai warga Bangka Belitung terhadap almarhum Kiai Hatam Rashid ini yang telah melakukan penyebaran agama Islam. Dan ini melakukan ziarah, ya, ziarah, dan di sini banyaklah mungkin kami biasanya yang kami lakukan ada menghadarohkan surat Yasin, Al-Fatihah, tahlil dan lain-lain. Itu sudah bentuk rutin yang dilakukan oleh peziarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyebutkan hikmah dalam berziarah diantaranya mengingatkan setiap peziarah akan akhirat dan menambah kebaikan. Hal ini begitu penting bahwa kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia adalah fana dan akan berakhir saat Allah mentakdirkan dengan ajal yang ditetapkan. Hal ini pula yang saya rasakan saat berziarah di makam ini. Banyaknya peziarah yang berdatangan menjadi bukti bahwa kebaikan seseorang akan tetap hidup meski raga telah dikandung tanah. Jejak sejarah penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Kiai Haji Hatam Rashid dan berlangsung di Desa Bakit adalah keberadaan Masjid Jamik Al-Mutakin. Masjid ini menjadi satu-satunya masjid tertua di Kecamatan Parit 3.
Bentuk eksterior masjid ini telah mengalami banyak perubahan dari desain aslinya, yang sebenarnya memiliki kemiripan dengan Masjid Jami' Muntok Bangka Barat. Masjid ini menjadi tempat ibadah sholat 5 waktu bagi Kiai Haji Hatam Ar-Rasyid. Seperti keberadaan 4 tiang di tengah masjid yang menjadi salah satu bagian interior asli dan mengacu pada konsep desain masjid terdahulu. Menurut Pak Amrul, di atas 4 tiang ini dulunya terdapat satu ruangan yang digunakan oleh muazin untuk menyerukan panggilan sholat 5 waktu. Namun sekarang telah mengalami pemugaran karena usia bangunan yang terbilang tua. Itu 1900 karena awalnya dia kan berbentuk kecil gitu kan. Dari perkembangan zaman terjadi perubahan gitu. Hingga sebesar ini. Iya, salah satunya bagian situ sejarah. Karena Kiai Haji Hatam Ar-Rasyid itu, ya kan, dia sholat di sini, ya orang-orang tua bertanya tentang keagamaan di sini, kemudian rumahnya di sebelah itu, sekitar 100 meter dari masjid, sangat erat sekali masjid. Bahkan ada peninggalan mihrab tempat orang khutbah itu, dialah yang bikinnya. Dan sampai saat ini kita pertahankan, yang lainnya sudah banyak perubahan. Unsur bangunan interior yang masih terjaga dan tidak mengalami pemugaran signifikan lainnya adalah keberadaan mihrab atau tempat khutbah bagi khatib saat ibadah salat Jumat. Mihrab ini bahkan menjadi peninggalan dari Kiai Haji Hatam Ar-Rasyid dan hingga sekarang masih sering digunakan. Jadi ini memang mihrab yang biasa digunakan Kiai Haji Hatam Ar-Rasyid untuk berkhutbah ya Pak. Nah, sahabat jejak Islam, di sini terdapat Masjid Jami' Al-Mutakin yang dulu awalnya hanya Masjid Al-Mutakim, dan saya sekarang sedang di depan mihrab yang biasa digunakan khatib untuk berkhutbah, dan kabarnya mihrab ini digunakan oleh Kiai Haji Hatam Ar-Rasyid itu untuk berkhutbah setiap hari Jumatnya. Dan bentuknya dari dulu memang seperti ini, hanya saja sekarang cuman diganti warna catnya saja ya Pak ya. Dan di depan mihrab ini terdapat 4 pilar yang melambangkan kisah sahabat para nabi. Dan memang filosofi dari masjid ini memang sangat kuat demi penyebaran peradaban agama Islam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga saat ini, Masjid Al-Mutakin masih asri terjaga. Keindahan tulisan kaligrafi berlafaz syahadat dan kalimat tahlil atau la ilaha illallah dengan usia yang cukup tua menghiasi bagian depan Masjid Al-Mutakin. Pemeliharaan juga gencar dilakukan masyarakat Desa Bakit, menjadikan Masjid Al-Mutakin sebagai ikon wisata religi dari Desa Bakit. Selain mengubah tempat orang khutbah tadi, ada kitab-kitab tua yang bagusnya kita sudah bawa ke makam, yang tidak terbawanya lagi kita tinggalkan di gudang masjid itu, dan banyak lagi yang hancur-hancur tapi sudah kita buanglah, katakan kan. Selain untuk ibadah, ada pertemuan-temuan masalah keagamaan. Karena semenjak masjid ini berdiri begini, ya anaknya yang nomor 3 itu juga mengajarkan ilmu agama itu di depan masjid. Jejak peninggalan bersejarah lainnya adalah keberadaan manuskrip dan kitab-kitab tua yang dulu menjadi panduan Kiai Haji Hatam Ar-Rasyid dalam menyebarkan agama Islam. Manuskrip dan kitab-kitab tua ini ditulis dalam lembaran kertas kuning yang usianya terbilang tua. Pada penyusuran yang saya lakukan bersama Pak Amrullah, ada beberapa kitab tua yang masih disimpan di Masjid Jami' Al-Mutakin, dan sebagian lainnya tertata rapi di komplek pemakaman Kiai Haji Hatam Ar-Rasyid.
berada di Kampung Baki yang juga merupakan koleksi daripada almarhum Syekh Haji Hatamar Rashid. Dari manuskrip-manuskrip tersebut ada yang berisi tentang sifat 20. Nah, di dalam manuskrip yang berisi tentang sifat 20 ini, saya menduga bahwa ini adalah merupakan buah hasil atau tulisan tangan daripada Haji Hatamar Rashid. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam manuskrip tersebut tercantum nama beliau, bahwa yang mempunyai ini kitab adalah Haji Hatamar Rashid bin almarhum Haji Usman. Nah, Haji Usman itu sendiri adalah sebagai orang tuanya. Terdapat satu buah manuskrip yang berjudul Kitab Zahratul Murid fi Bayani Kalimat Tauhid, yang merupakan buah karya dari Syekh Abdul Somad Palimbani, yaitu mufti kerajaan atau Kesultanan Palembang pada waktu itu. Namun dalam manuskrip tersebut tidak diketahui siapa penyalinnya, apakah Hatamar Rashid ataukah Hatamar Rashid ini mendapat atau memperoleh dari orang. Namun yang jelas dalam manuskrip tersebut tertuang atau tertulis tahun penyalinannya, yaitu tahun 1906. Artinya di awal abad 20. Nah, kemudian juga ada yang berkaitan tentang khutbah Jumat dan khutbah hari raya juga. Namun khutbah Jumat dan khutbah hari raya ini menggunakan bahasa Arab. Kalau yang tadi menggunakan bahasa Arab Melayu atau Jawi, namun yang ini berbeda, menggunakan bahasa Arab. Ya, kitab-kitab itu sebenarnya banyak sebenarnya kitab-kitab. Tapi pas kebetulan di anak yang nomor 3 Haji Ahmad Nanang, pas renovasi rumah mungkin tidak dijaga, dimasukkan ke dalam gudang. Jadi ada sebagian kami sedikitkan, kami masuk ke dalam lemari. Yang kebanyakan, yang lain-lain tuh banyak tidak utuh lagi kan. Malum kertas-kertas dulu tuh bahannya termasuk kertas koran. Nah, jadi kan dapat kita sajikan nanti ada beberapa ini, tapi yang paling banyaknya yang ada kami simpan di masjid yang tepat tadi mungkin sudah dikunjungi. Kitab kuning ini menjadi manuskrip yang terjaga dan secara turun-temurun diajarkan dari generasi ke generasi. Pak Amrullah dan Pak Haji Sofwan menjadi generasi penerus yang pernah mendalami beberapa kitab yang ada di sini. Fokus mendalami ilmu agama yang terdapat pada kitab-kitab ini tidak lepas dari ilmu keagamaan Islam, yang tidak lepas dari syariat dan juga ma'rifat. Itulah dasar almarhum mengajarkan dakwah agama Islam berdasarkan kitab-kitab ini. Kalau yang bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini biasanya dinamakan kitab-kitab kuning. Jadi ada peninggalannya. Seluruhnya dalam bahasa Arab. Ada juga kitab bahasa Indonesia Melayu, tapi itu sudah banyak. Karena yang masih yang asli ini kemudian dinukilkan dalam bahasa Arab. Nah, jadi kalau yang bisa membaca buku-buku itu kelihatannya yang setidak-tidaknya mengerti sastra Arab. Kali ini saya mencoba melihat kandungan dari kitab kuning yang ada di komplek pemakaman. Bersama dengan Haji Sofwan, saya mencoba mempelajari setiap tulisan Arab gundul yang ada di kitab ini. Fokus pembahasan dari kitab yang saya baca ini adalah tentang fikih yang fokus pada toharoh atau kesucian. Hakikotihi wal ahkam faidah fawailahul lahad al-had ligho ta'zihi wasigatihi binal islam wal kasiru Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi.
Gelar mulia yang disandang oleh orang dengan kedalaman ilmu agama Islam ini tergambar dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peran ulama dalam berdakwah tidak hanya menghantarkan banyak masyarakat pada pintu Islam, sebagaimana sebaik-baiknya agama di sisi Allah, tapi juga menyelamatkan kehidupan manusia di akhirat kelak, insya Allah. Semoga Allah mencatat setiap amal dan upaya kebaikan dari para ulama seperti Kiai Haji Hatam Rashid yang menjadi pilar utama penyebar agama Islam di Pulau Bangka, yang hingga saat ini begitu dikenal tidak hanya oleh masyarakat Desa Bakit, tapi juga masyarakat Bangka Belitung. Pemirsa Jejak Islam, ternyata Desa Bakit banyak menyimpan sejarah mengenai penyebaran agama Islam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terbukti dari makam Kiai Haji Hatam Rashid yang hingga saat ini banyak masyarakat mengunjungi makam tersebut untuk berziarah. Sampai di sini perjalanan kita menelusuri tentang keramat Bakit di Desa Bakit, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat. Saya Rizaldo, sampai jumpa di episode Jejak Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.